para ketua Korlap Jabodetabek, para ketua Korwil, dan yang tidak kalah penting adalah saudara-saudara kami tercinta yang jauh-jauh dari Semarang, alhamdulillah menyempatkan diri, menyempatkan tenaga untuk hadir pada kesempatan kali ini. Mas Heri Budi beserta rekan semuanya yang telah ikut bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini, serta ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu kita, diberikan kesehatan untuk saling bertatap muka, bermuajahah di tempatnya Bapak Sukahar sekeluarga, Bapak Haji Sukahar sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada kita semuanya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum melanjutkan acara, terlebih dahulu tentunya saya mewakili rekan-rekan semuanya pada kesempatan yang baik ini. Pertama, mengaturkan terima kasih kepada Korlap Karawang yang telah menyiapkan segala sarananya, dan wabil khusus kepada Bapak Haji Kahar sekeluarga yang telah menyiapkan tempat sedemikian untuk kita semuanya. Semoga apa yang telah dikorbankan oleh keluarga besar Korlap Karawang dan juga tuan rumah memandu acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan Mars Septa, yang keempat yaitu memasuki acara pokok rapat evaluasi pelaksanaan reuni ke-35 tahun 2024. Yang selanjutnya sepatah diisi dengan beberapa materi yang nanti bisa saling bertukar pikiran dengan rekan-rekan semuanya. Kami harapkan juga tentunya pada kesempatan ini ibu-ibu yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, karena seperti kita tahu setiap kondisi reuni biar bagaimanapun ternyata ibu-ibu memegang peranan penting yang luar biasa, tidak bisa kita kesampingkan, sehingga tentunya nanti ada sarapan, kami mohon juga ada masukan-masukan dari ibu untuk perbaikan kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini. Tentunya sebelum kita buka, ada doa yang perlu kita buka bersama untuk rekan-rekan kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus, semoga Tuhan berikan tempat yang terbaik kepada mereka semua. Selanjutnya untuk rekan-rekan kita yang sedang diberikan ujian dengan kesehatannya serta juga keluarganya, semoga waliniyatil salihah wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, sebagai acara pertama yaitu pembukaan sudah kita laksanakan. Yang selanjutnya yaitu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan dengan lagu Mars Septa. Untuk petugas mohon.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Septa dan Pensiun. Kita bermacam-macam satuannya, itulah Septa 89 dari Sabang. Itulah Septa 89 dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Pantang mundur, ayo terus maju, pegang teguh dalam semangatmu. Pertahankan kebinekaan kita, bersatu jagalah persatuan. Satu hati, satu jiwa, itulah Septa Nusantara. Satu hati, satu jiwa, semboyan Septa 89. Pantang mundur, ayo terus maju, pegang teguh dalam semangatmu. Pertahankan kebinekaan kita, bersatu jagalah persatuan. Satu hati, satu jiwa, itulah Septa Nusantara. Satu hati, satu jiwa, semboyan Septa 89. Tapi nanti mudah-mudahan. Jadi rekan-rekan semuanya. Jadi Tangerang gimana? Kesempatan ini adalah Tangerang gimana Tangerang? ayo, Gimana? Tangerang Kosong. zone. Waduh, Nanti sayang tolong sekali ya. disampaikan ya. Padahal anak petang pulau uang lebih. Patang pulau uang lebih padahal. Makanya nanti mudah-mudahan nanti ke depannya. Ya. Oh, lagi di perjalanan. Kemudian Bandung juga tidak ada hari ini. Ada kegiatan tim sukses. Ada kegiatan Tim sukses tim sukses dari Cagup. dari Cagup. Cagup betul. Yang paling Nggak ada. ini kembali adalah saudara kita yang dari Semarang. Alhamdulillah bisa hadir. Artinya kita di sini bukan tujuannya rapat yang utama, tapi silaturahim. Silaturahim itulah yang menjadi tujuan kita yang paling utama. Karena dengan silaturahim kita sudah tahu manfaatnya seperti apa yang kita rasakan selama ini. Alhamdulillah
Saya selama ini beberapa bulan yang lalu saya alami, saya sakit dalam keadaan sakit dan masih terus berobat, tapi berkat doa rekan-rekan semua, mungkin se-Indonesia begitu di-share, doakan amin semoga evaluasi supaya singkat. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua 1 untuk memimpin rapat evaluasi. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari Bapak Ketua Panitia. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua untuk berkenan memberikan pembukaan dan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penasihat Letkol Infanteri Bolak yang telah hadir dengan Ibu, yang terhormat Bapak Penasihat, semuanya para Bapak Penasihat yang saya hormati, Saiful Bait penyelenggara ya, atas nama keluarga besar Pak Kahar dan keluarga yang telah menyediakan waktu, tempat, dan hidangan mudah-mudahan membawa berkah. Yang saya hormati seluruh perwakilan Kolab Semarang yang telah hadir, alhamdulillah, Kolab Depok, Kolab Cijantung, Kolab Bekasi. Mudah-mudahan Allah SWT dengan kita semuanya telah bisa meluangkan waktu untuk kita semuanya, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian dikembalikan kepada kita menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izin Ketua, Bapak Penasihat, nanti Bapak Penasihat tentunya akan memberikan beberapa masukan kaitannya dengan rencana reuni ke depan. Saya hanya membuka saja ini mewakili Ketua. Ketua minta tolong saya diwakili karena beliau ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan karena ada kegiatan khusus. Ya, mari kita doakan bersama sehingga kegiatan Ketua juga diberikan kelancaran, kesuksesan, ya, yang menjadi kesulitan jadi mudah, ya, sehingga beliaunya suatu saat akan selalu bisa bersama kita. Setelah ini Ketua Panitia, Ketua Penyelenggara Reuni ke-35 Kolab Kerawang, silahkan memberikan evaluasinya. Selamat datang Pak Jum dengan Ibu. Assalamualaikum. Setelah ini silahkan dipaparkan yang kemarin telah dievaluasikan pada saat kegiatan arisan bulanan. Ya, setelah selesai nanti tetap pelaksanaan rapat di moderator sama Pak Haji Nasikun ya, sehingga dari tidak terlalu tidak terlalu umum, sehingga iya, jadi satu pihak dikendalikan lah gitu kan, sehingga bagus ada moderatornya. Ini waktu saya kembalikan ke Haji Nasikun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua yang telah mewakili Ketua. Dari Ketua Pelaksana Reuni ke-35 tahun 2024 oleh yang terhormat Bapak Kapten Bantri Yasin. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sipta 89 Pusat, dalam hal ini tidak bisa hadir, diwakili Wakil Ketua Bapak Robikan. Yang saya hormati Bapak Penasihat Letkol Infanteri Bolak beserta Ibu. Yang saya hormati Penasihat Bapak Satrio beserta Ibu. Yang saya hormati para pengurus pusat beserta istri. Dan yang saya hormati Ketua Korlap
Bekasi beserta Ibu, yang saya hormati Ketua Korlap di Jantung, termasuk Depok, Semarang, dan yang tidak bisa hadir, mungkin ada kegiatan Jemaah Ngora. Dalam hal ini saya selaku ketua masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon nanti kepada rekan-rekan masukan ataupun kekurangan-kekurangan itu bisa memperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Saya awali dari kegiatan kemarin, yaitu yang pertama adalah masalah penunjuk jalan ya. Ini saya dari awal dulu. Ternyata memang di situ udah terkenal ya, asrama 35 Tengkorak satu-satunya adalah yang ada di Kerawang itu. Ternyata saya dengar informasi rekan-rekan itu banyak kebablasan. Jadi petugas, saya ingatkan petugas yang di pos utama kurang di luar ya, jadi di dalam mereka lalu lalang mobil itu nggak tahu tempatnya itu. Memang asrama itu tahu tempatnya di situ di Teluk Jambe, tapi masuknya itu pintu mana yang akan saya masukin. Jadi itu kurang dari kami sebagai panitia. Untuk itu kami mohon maaf pada rekan-rekan semuanya. Jadi panitia yang saya taruh ataupun yang saya pasang di pos itu kurang peduli, mungkin kurang di luar. Jadi di dalam mereka tuh nggak tahu. Jadi bablasan kalau mereka di situ tahu, oh, ini panitia nih, oh, berarti tanya dulu atau apa kan begitu ya. Saya lihat kayaknya sepertinya kosong. Jadi makanya teman-teman itu banyak yang kebablasan gitu ya. Terus yang kedua masalah tempat masalah kita foto ya. Sebelum foto memang saya siapkan ada Lancer yang dikomandani oleh Kapten Ramin. Tentunya kalau menurut saya itu sudah bagus, tetapi kurang lama ya, mungkin karena waktu untuk singkat kayaknya, jadi sehingga acara itu kurang berkesan gitu. Di dalam foto bersama memang saya siapkan beda tempatnya, yaitu antara tempat pertemuan dan tempat acara, karena saya lihat di situ ada undak-undakan pas pada saat itu kita tahunya H-1 itu. Akhirnya ya kita tadinya foto itu di lapangan, akhirnya saya pindahkan ke tempat undak-undakan itu. Mungkin fotonya hasilnya juga maksimal. Terus yang ketiga kalinya masalah penerima tamu yang ada di tempat acara. Saya lihat di situ udah saya siapin itu, kursi itu udah dipasang ada nama-namanya sebenarnya. Ya karena mungkin belum baca ataupun kurang yang mengarahkan, sehingga mereka asal duduk. Tapi menurut saya sudah mending lah, masih para pejabat atau para pengurus itu udah ada tempat duduknya itu, sehingga pada saat acara kita bisa nyaman ya gitu. Terus yang keempatnya emang masalah tempat itu ya di garasi dan di tenda ya, tidak di gedung, tetapi menurut saya ya sudah leluasa, jadi tidak sumpek ya. Tidak sumpek dalam arti logistik. Kalau logistik pantauan saya cukup, alhamdulillah cukup ya, karena pada saat itu logistik kita pesankan dengan nasi box, sehingga kekurangan itu kita tidak tidak kurang 3 catering itu. Karena kalau saya pesan satu catering, kalau jumlahnya 600, nanti takutnya masaknya itu terlalu sore, dan nanti kalau dimakan kayaknya udah bau asam gitu. Makanya saya bagi 3. Iya, betul. Ya mungkin ada yang bagian ya nggak sama sih 3 itu, ada yang mungkin
nasi padang nggak salah ya, terus ada yang nasi gudeg itu. Ya nanti mana yang kira-kira nggak apa-apa, ini diberi masukan ya. Mungkin kira-kira yang nasi padang ternyata nggak enak ataupun kurang pas, nggak apa, sampaikan saja. Karena kita pesan catering ada 3 itu. Terus masalah yang lain-lain saya kira landai-landai saja. Mungkin demi suksesnya ke depan untuk pelajaran ya, kita yang kurang-kurang tadi kita buat pelajaran sehingga di Kerawang itu ternyata kurangnya ini ya, seperti itu. Karena kita itu berjalan terus, reuni ke depan selalu ada, makanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tanggapan ringan dan masukan cukup ya, alhamdulillah. Dari sana sini bisa laksana semua. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Mayor Robikan, mewakili Bapak Ketua yang berhalangan hadir untuk hari ini. Kemudian untuk nasihat Bapak Letkol Perlak, Bapak Mayor Satrio, kemudian kepada yang terhormat Ketua Korlap Bekasi, Korlap Semarang, Depok, Bogor, dan Ketua Korlap Kerawang. Di Jantung ya, tapi ketinggalan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan seluruhnya, Tangerang hari ini tidak hadir. Baik, saya hari ini akan membacakan dana reuni, karena kebetulan saya sebagai bendahara harus menyampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya dana ini dari mana, diperuntukkan untuk apa. Jadi semuanya biar mengetahui Rawang ini jadi panitia harus seluruhnya bertanggung jawab, dari mulai ketua, bendahara dan lain-lain bertanggung jawab. Artinya di sini yang pernah saya sampaikan waktu di acara reuni itu, saya akan bacakan seluruh pemasukan maupun pengeluaran yang ada di bendahara. Jadi saya mulai hari ini dari mulai pemasukan dulu ya. Pemasukan dana reuni Septa 89 ke 35. Yang pertama yaitu dari Korlap. Saya bacakan satu persatu. Ada 13 Korlap. Yang pertama Korlap Kerawang, jumlahnya 19 juta. Korlap Depok 4.600.000. Korlap Cijantung 5.800.000. Kemudian Korlap Bandung 5 juta. Korlap Bekasi 5 juta. Korlap Bogor 1.600.000. Korlap Garut 2 juta. Korlap Tangerang 3.300.000. Korlap Banten 4 juta. Korlap Cilacap 600.000. Korlap Jawa Tengah 1,5 juta. Banyumas Raya 300.000. Kemudian Korlap Subang 1 juta. Jumlah seluruhnya dari Korlap yaitu 53.700.000. Itu yang pertama. Yang kedua donatur. Yang pertama saya sebutin namanya, Bapak Haji Basarudin 5 juta. Bapak Haji Suyitno Tangerang 1 juta. Mbak Allah ini sudah pesan ke saya, Pak Amri nama saya jangan disebut, tapi saya sebutin korlapnya saja. Korlap Cijantung, Mbak Allah 500.000.
Kemudian dari rekanan Pak Budi 1 juta. Dari Pak Letkol Dasuki 500.000. Pak Letkol ya? Iya betul Pak Letkol. Takutnya udah kolonel gitu kan, saya nggak tahu. Kemudian dari rekannya yang Bapak Tasmin 2 juta. Dari Bapak Robikan 2 juta. Dari Bapak Letkol Borlak 10 juta. Dari hamba Allah Kola Kerawang 1 juta. Bapak Kasuan 1 juta. Bapak Mayor UC Bandung 1 juta. Jumlah donatur yang masuk 25 juta. 25 juta itu yang dari donatur. Kemudian perorangan ini nggak saya bacakan nama-namanya, tapi jumlahnya ada 30 orang. 30 orang. Ada yang 200.000, ada yang 300.000, ada yang jadi tidak sama. Jumlahnya yang dari perorangan 6.350.000. Kemudian totalnya dari kolab, donatur, perorangan, jumlah seluruhnya 85.050.000. 85.050.000. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai bendahara dari awal saya itu ngeluh terus sama Pak Imam. Pak Imam, saya belum bisa tidur nih. Kenapa? Dananya belum ada. Dananya belum ada. Ya kan, tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf saya juga aktif menanyakan ke tiap-tiap korlap. Ini sebelah saya nih ada orangnya. Setiap hari saya tanya, "Komandan, Kolab Bekasi kapan transfer?" Ini ada orangnya nih. Lemot. Bosen dia. Tenang aja katanya. Tenang aja, ini udah waktunya nih ya kan gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya karena kebaikan rekan-rekan semua, jadi terkumpullah uang 85.050.000 rupiah. Jumlah pengeluaran nanti saya bacakan. Jumlah pengeluaran, kemudian saldo. Ada saldo. Total ya. Jumlah pengeluaran 72.953.000. Jadi masih ada saldo di rekening saya 12.097.000 rupiah. Yakin. Nah, ini saya hari ini tadi udah ngobrol-ngobrol sama yang dari Kolab Semarang nih. Nanti reuni yang akan datang di mana katanya. Ternyata dekat kampung saya. Nah, nanti saya pulang ke sana. Ini uang 12 juta ini kalau nggak terpakai semua bisa saya buat sewa bis ke sana. Jadi kalau Kerawang harus berangkat semua, hukumnya wajib. Nah, tadi saya udah diledek Pak Amri, reuni di kampungnya kalau Kerawang nggak datang, apalagi Pak Amri nggak datang, kebangetan katanya. Ya Mas Alis. Tuh, Mas Alis itu ternyata rumahnya deket saya. Saya di Kecamatan Ngalian, dia di Kecamatan Bojo, tetanggaan ternyata. Bangun dia tetangganya bangun. Aduh. Nek orang ngapak, orang kepenak. Itu orang wangon, ya. Ya. Jadi itu, saya lanjutkan. Alhamdulillah. Kemudian sekarang saya bacakan pengeluaran. Udah ya? Oke, terima kasih. Jadi sudah saya bacakan tadi. Kalau nanti ada yang mau bertanya secara pribadi, monggo silahkan. Terbuka, ya terbuka. Sekali lagi yang saldo tadi itu belum saya kurangi yang belanja hari ini. Ya, belanja hari ini totalnya nanti saya akan tanya dulu Pak Sugahar. Pak Sugahar itu yang tadi belanja. Saya hanya ngasih uang aja, Pak, ini uangnya, Pak, ini uangnya, ini Pak uangnya. Catatannya ada di dia. Saya belum nanya, Pak itu kacang sekilo berapa? Belum. Saya belum nanya, Pak kopi segelas berapa? Belum. Jadi habis berapa uang 12 juta nanti, insya Allah masih ada sisa bangsa. Ya kalau 12 juta diambil 5 juta kan masih ada. Jadi masih cukup lah. Mas Alis,
Sewa bis kemarin ke Semarang berapa? 5 juta ya? Nah, 5 sampai 6 juta. Berangkat semua Kerawang, kecuali ada tugas khusus. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan atau kurang sopan, sekiranya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan-rekan semuanya suatu saat, khususnya nih Mas Aris, Mas Budi yang dari Semarang. Jadi tidak perlu berpikir nanti bagaimana ketempatan, gak usah. Sudah ada gambaran tadi dari Mas Amri. Kebetulan orang Ngalian nih, tetangga saya juga Semarang, deketan. Nah, kita numpang mandi waktu itu. Jadi paling tidak yang namanya reuni insya Allah kita angkat bareng-bareng dimanapun. Tidak mungkin suruh dipikul sendirian. Insya Allah kita selalu berkoordinasi. Berapapun besar kecilnya, itu adalah hajat kita bersama. Seperti contoh kemarin yang saya buatkan online itu untuk Zoom meeting dan lain sebagainya, tapi ke depan mungkin harus ada anak-anak kita yang terlibat yang lebih pinter untuk nanti disiarkan secara YouTube biar online, jadi semuanya bisa ikut betul-betul. Karena kalau di YouTube itu sinyal lebih mudah. Kayak kemarin itu kalau Zoom itu modelnya memang sinyalnya agak berat, sehingga ke depan perlu kita evaluasi bersama. Mudah-mudahan nanti ke depan dimanapun yang menyelenggarakan ini salah satu menjadi bahan evaluasi, karena kita bisa ngobrol dengan rekan kita yang di Sabang, yang di Merauke, itu merupakan kebahagiaan tersendiri untuk kita semuanya. Baik, sebelum selanjutnya ada sambutan atau usulan dari rekan-rekan semuanya atau dari ibu-ibunya, kami berikan kesempatan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bendahara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Robikan yang mewakili Bapak Ketua Bapak Haji Reka Sarudin. Yang kami hormati penasihat Bapak Korlap, Bapak Satrio. Yang kami hormati tamu kita jauh dari Semarang, rekan-rekan semuanya dari Cijantung, dari Depok, dari Bogor. Alhamdulillah, puji syukur kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan rezekinya untuk tahun depan bisa reuni lagi di Semarang ya Pak ya. Amin. Saya akan menyingkat waktu. Saya ada dari Pak Tasmin tadi bisik-bisik ke saya. Jadi anggapan dari Korlap Bekasi, saya pribadi dan atas nama Korlap Bekasi mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Korlap Kerawang. Saya pribadi dan dari Korlap Bekasi semuanya menyampaikan ke saya apresiasi yang luar biasa telah menyelenggarakan acara reuni dengan begitu sukses. Kalaupun toh ada hal yang kecil, tadi Bapak Ketua Korlap Kerawang Pak Yasin menyampaikan mungkin harusnya ada yang di depan, itu untuk ke depan Pak, mohon izin kalau nanti ada reuni takut ada yang kebablasan, itu mungkin ada kekurangan, tapi itu kecil. Tapi intinya dalam acara reuni di Korlap Kerawang ini 305 untuk logistik alhamdulillah luar biasa, semuanya terpenuhi dan lebih, tidak ada yang kurang. Yang pertama kita itu jangan sampai kelaparan, betul Pak Robi kan ya? Yang pertama jangan sampai jauh-jauh dari Bandung, dari Semarang tidak dapat nasi kotak. Tapi ini semuanya dapat. Saya ngecek semuanya dapat, ada yang dapat 3, 5 ada, lebih. Mohon maaf, ada yang dapat 5 atau 3 lebih. Itu satu korlap Pak, mohon maaf Pak. Saya ngecek, termasuk Bekasi luar biasa melimpahnya. Mohon maaf. Ngaku. Karena memang dijatahnya banyak. Dan saya Pak Amri ini tiap hari mungkin sebelum reuni itu tiap hari dengan saya japri terus. Bagaimana saya bilang bagi rata aja saya bilang dan gitu. Alhamdulillah saya saran dengan beliau juga mau menerima saran saya. Hal logistik ya Pak ya. Logistik selalu koordinasi bagaimana Pak Mas Luki, bagaimana ya. Saya kasih masukan dari mulai dulu. Saya sampaikan semuanya pengalaman yang ada di Bekasi karena 2 kali Bekasi mengadakan reuni. Alhamdulillah Pak Amri dengan Pak Yasin semuanya
satu dengan Pak Tasmin, semuanya Korab Kelawang luar biasa. Saya bilangin, saya bukan memuji tapi ini kenyataan dan kenyataan. Korab Kelawang sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mewakili Ketua Umum dalam hal ini Mayor Bikan, yang saya banggakan sebangga-bangganya saya karena sering tak repotin terus dengan Kolonel Infantri Bola. Dulu ini suka nggak suka dongkol biarin aja. Kalau masih NRP 63 siapa suruh 63? Yang saya hormati sahabat saya jauh-jauh dari Irian saya tarik kemari, yaitu Pak Satrio. Sahabat saya jadi aspes. Kemudian yang saya banggakan keluarga besar Korwil Kerawang, luar biasa, ini sahabat saya semuanya. Mas Heri Budi ini ada kembarannya di Cijantung, ayah Mas Nyoto Semarang, iya kalau Semarang. Kemudian Mas Asingin, ini dimana saja ketemu beliau, dari mulai pertama reuni wajah-wajah yang saya bosen ini, termasuk Mas Salis Koiri. Saya sebenarnya udah bosen Mas sama sampean, tapi kok satu NRP jadi gak jadi bosen. Kemudian yang sangat saya banggakan sekali adalah Kerawang yang bisa mensukseskan acara dengan baik. Adapun kekurangan tadi sudah dibacakan, hal yang biasa. Kurang itu adalah suatu bumbu, karena kopi itu kadangkala katanya kurang manis juga selain kopi, kurang pahit juga kopi, kemanisan juga salahnya kopi. Padahal kopi itu adalah bagusnya dengan kopi tapi ngopi. Dengan ngopi terciptalah inovasi yang bagus karena ngolah pikiran, gitu kan. Ini Kerawang luar biasa. Makanya saya bilang kalau Kerawang ini yang punya hajat Cijantung ikut adem panas. Segala satunya Amri itu sehari nelponnya 3 kali kayak pacar akhirnya itu. Saya bingung nih apa ini. Akhirnya mak Cijantung juga mak kalah saing. Mak Cijantung itu kan duitnya banyak, khusus mak. Ada kalau nggak salah itu 89 juta itu kalau nggak salah. Makanya yang bagus gimana bro? Kita kan semuanya udah diatasi Kerawang, Cijantung ngirim aja minuman. Jadi minuman segala minum itu Cijantung itu yang hitam, yang coklat, yang putih, pokoknya bermacam-macam warna Cijantung siap. Makanya alhamdulillah Pak Tasmin itu, saya dari rumah mau korupsi Pak itu Pak. Ini kalau tak seperti sedus bisa ini. Tapi buat apa saya dosa dan sedus? Kemudian saya bawa juga itu oleh-oleh apa namanya itu untuk ini Pak. Apa namanya untuk itu? Durpes ya. Durpes semobil Pak. Kalau sampai satu aja bisa. Lagi-lagi saya ingat dosa Pak, karena saya pernah menghadap mereka roket. Jangan, nggak boleh macam-macam. Ini malaikatnya. Jadi Cijantung sangat mensupport. Bagus memang Kerawang. Kami tadi disampaikan sama Pak Yasin ketua tadi, kurang bagus Pak. Foto saya hampir nggak ada Pak. Saya nyari fotonya cuma ada satu sama Pak Marioto, itu mau ini. Gara-garanya siapa? Gara-gara sahabat saya Pak Ramin. Ngapain saya sudah jadi supirnya ketua umum itu? Salah jadi ajudan. Saya jadi ajudan, saya jadi supir. Foto saya nggak ada Pak. Saya agak ngelongso, tapi saya seneng. Saking senengnya saya nggak biar makan Pak. Jadi makanan berlimpah itu saya nggak makan Pak, saking senengnya saya. Sorenya baru saya lapar. Jadi intinya itu sukses selalu untuk Kerawang, luar biasa. Memang sepanjang perjalanan memang paling bagus ya, itulah. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Tapi yakinlah Kerawang sukses. Pak Tasmin tuh begitu pas reuni itu turun 5 kilo katanya Pak. Mikirin kacang, mungkin rebusan itu. Sampai ya maaf sampai rambutnya berondol katanya gitu. Tapi yakinlah Pak Tasmin ini nanti indah di waktunya sekarang ini. Kemudian tentang tadi Pak Amri karena sering ojok-ojok saya juga ojok-ojok lagi. Saya kan punya dan denwalnya Pak Prabowo. Kalau cuma 1 juta,
Makanya saya nggak mungkin ini bantu sejuta. Izin mas, saya belum dijawab Pak, tak WA terus. Tadi beliau ngomong tadi betul, belerot WA-nya, japri. Akhirnya dengan gagahnya saat Mas Reoni di jantung keluar, itu langsung lega Pak, tolong rasanya itu. Akhirnya juga lebih-lebihan juga itu. Jadi untuk saya mewakili jantung, mewakili Pak Robikan bahwa kolaps jantung mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya, paling tidak minimal kayak Kerawang. Walaupun tadinya agak takut-takut, masa bertahun-tahun dari kemarin Reoni, apa itu? Jadi Kerawang itu termasuk kita paksa nih Pak. Saya bilang kalau nanti Kerawang nolak sama keluar dari Septa. Apaan ada Pak Yasin, ada Pak Ramin, kemen amat gak boleh gitu. Akhirnya kita paksa, kita todong, harus jadi. Nanti kalau kamu kurang apa-apa ngomong masa duitnya, masalah nanti ngelapor dari mana nggak tahu, yang penting jalan dulu. Akhirnya jalan Pak. Nah besok ini di Semarang ini mau diem Pak, lihatnya diem tapi ular kobra Pak, matok gigit buat langsung itu. Ada Mas Salis Koiri ini udah teruji, kemudian Mas Asikin diem Pak, tapi ini udah mikir ini nanti ini udah tahu. Mas Heri Budi ini biangnya dulu tugas di sono di Udayana, pindah ke Semarang itu bukan karena omong kosong, pasti ada sesuatu. Jadi ini perintahnya Insinyur Mardhani mendirikan juga orang ini menyatakan kesiapannya untuk di Semarang. Jadi kami semuanya juga insya Allah siap. Saya sepanjang penasihat saya 2 orang itu masih jalan, saya gerak jalan Pak Wali, nggak mungkin enggak. Jadi asal beliau itu bertiga itu masih percaya sama saya akan jalan terus. Tapi kalau beliau sudah, saya udah nggak ini sama Imam, saya akan pensiun dini dari tahun 69. Tapi mudah-mudahan ini tidak segala satunya saya cium jempol, hanya saja kurangnya satu, nggak ada foto saya itu saja. Lainnya bagus semuanya. Kalau bisa mohon diulang lagi hari ini perbanyak fotonya, biasa enggak. Udah wah, panteng terus wes ora garis geser lho. Kemudian yang keduanya ada satu lagi Pak. Mohon Pak Yasin sudah benar menerapkan kursi sudah betul Pak. Hanya saja kawan kita masih banyak yang pengen jadi pejabat sehingga tidak bisa baca di kursi. Jadi mohon maaf kalau Pak Bola di belakang itu karena apa? Tempat dulu tempatin orang. Makanya beliaunya di belakang mas saya. Saya mau duduk juga malang negung, baru duduk gini, Mas masih ada kaos enggak? Saya lari lagi. Saya lain kali enggak mau jualan kaos Pak, enggak menikmati, kagak enak. Apalagi kalau yang manggil itu Letnan Kolonel Bola, Mas Imam itu dikasih, enggak bisa enggak Pak? Itu udah komando terus itu, saya berdiri. Baru sampai di pos satunya mau nyebut Pak Basirudin, Mas kaosnya masih ada, entar dulu. Jadi kaos bikin susah saya kemarin Pak. Ampun. Kaki saya melayang-layang pokoknya. Jadi udah gitu tambah lagi Pak Yasin ngapain telepon saya berkali-kali ini. Jadi saya kerjain Pak Yasin sama Mas Ramin tuh. Maka saya sudahi, mohon maaf atas kesalahan kami apabila ada hal yang kurang pantas diucapkan, namun saya ucapkan itu datang dari saya pribadi. Kalau memang itu ada baiknya, tentunya itu dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan semuanya yang saya hormati. Sudah selesai azan, kita lanjutkan sejenak untuk sambutan berikutnya. Ini dari perwakilan Korlap Semarang, Pak Mas Heri Budi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Pusat atau yang mewakili, yang terhormat seluruh Ketua Korlap Septa 89 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak mohon izin daripada saya salah Pak. Yang kami hormati ibu-ibu semua yang telah mendampingi suami-suami dimanapun Bapak bertugas dulu, sekarang dimana ada pertemuan, disitulah ada
para ibu-ibu yang telah mendampingi selama ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya dari Korlap Semarang. Ya, ini saya dari Korlap Semarang. Saya bertiga, yang pertama saya sendiri ya. Saya adalah Bapak Iri Budi. Bagi Ibu ya kemarin yang waktu di reuni di 305 ikut di panggung nyanyi pasti tahu saya. Itu sama Pak Jumadi kemarin ya Pak ya, yang nyawer. Itu yang kedua, ini rekan saya sebelah ini Bapak Asikin ya. Pak Asikin, terus yang ketiga Pak Salis Koir. Oir. Perlu diketahui Bapak dan Ibu semua, kami bertiga di sini ya, istilahnya kalau kami masih dinas itu diperintah. Tapi kalau kita sudah pensiun, ya saya disuruh menghadiri undangan dari Korlap Kerawang tentang evaluasi reuni Septa 89 yang ke-35. Dan kemarin itu dari ketua itu mengusulkan yang datang itu 4 orang. Ya 4 orang, terus ditunggu. Pertama tuh kita pakai mobilnya Pak Jarod, karena kita mohon maaf kita driver semua. Beliau bilang pakai gerobak saya aja, nanti kalau acara selesai kita bisa jalan-jalan. Nah karena kondisi sesuatu Pak Jarodnya tidak bisa hadir, otomatis mobilnya pun tidak bisa. Kalau kita bertiga kurang fair, terus dari petunjuk dari ketua, Pak Bro silahkan, yang penting saya nggak mau tahu, harus datang ke sana. Nah gitu, sebagai perintah Bu ya, pokoknya gimana caranya saya nggak mau tahu, yang penting dari Semarang sampai Lubang Semut ada acara harus tahu. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu, kalau ada acara apa-apa, kalau Semarang dijawil atau diundang, insya Allah pasti ada yang datang. Ya, dengan catatan tidak ada kegiatan yang bersamaan dengan Korwil Semarang. Ya, terus terang kami juga sangat bangga dan bersyukur ya bisa hadir di depan Bapak dan Ibu sekalian. Terus kami lanjutkan lagi Bapak Ibu ya, kami di sini bertiga ya, mewakili dari Korwil Semarang menyampaikan, Pak sampaikan salam saya kepada ibu-ibu Septa 89. Itu dari ibu-ibu sana Pak, Bu ya, suruh nyampaikan. Sampaikan mohon maaf ibu-ibunya tidak bisa ada yang hadir. Terus yang dari Bapak Ketua, Pak Ketua itu rencananya mau hadir Bapak Ibu, tetapi pas malamnya itu mertuanya itu ditabrak motor, jadi kepalanya itu dijahit dan sampai tadi pagi itu masih terasa pusing. Itu. Terus yang kedua, untuk wakil ketuanya juga nggak bisa datang karena dia di Pemdam harus meliput kegiatan untuk hari Minggu ini. Makanya kami juga bertiga yang datang ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu semua, untuk Semarang itu orangnya itu hanya jumlahnya itu 35 orang. 35 Pak, terus saya sampaikan ada 3 kelompok kubu. Itu nanti ya insya Allah ucapan saya ini tidak saya kurangi, tidak saya lebihi. Untuk ya yang kelompok pertama ya, itu ada kelompok Septa 89, tetapi orangnya tidak pernah hadir, tidak pernah datang. Tetapi kalau ada istrinya yang sakit minta dibesuk. Itu Bu, itu yang kena sasaran itu biasanya Bendahara Mas Supri sama saya sekretarisnya. Pak Bro kayak tangani, saya tangani. Contohnya mohon maaf ya, saya di sini tidak akan menjelek-jelekan dari Korwil Semarang. Ada Ibu Septa 89, bapaknya tidak pernah aktif, ibunya tidak pernah aktif. Terus tetangganya menyampaikan, Pak Heri itu istrinya itu sakit, kok nggak ada yang besuk, kena apa? Tuh. Terus saya jawab, lah yang sakit siapa Bu?
ibu ini, oh gitu. Terus saya tanya Mbak Pri, kayak melu sosial ora? Ora, ya wis tak jawab. Bu, itu ibunya itu sakit ya Bu? Iya Pak. Kenapa kok nggak laporan ke grup saja? Pak, Bu, ini lo istrinya sakit. Nah, tetapi kita tetap dari Korlap Semarang, kita tetap nengok dengan catatan karena beliau tidak ikut sosial, ya kita nengok, kita serkiran aja. Dengan harapan setelah kita tengok mereka mau gabung, ternyata ya nggak mau. Ibaratnya gini Bapak Ibu, kumpul-kumpul gue ngopor ano hikmah ora ana manfaate. Saya jawab, Bu, memang kalau kita sekarang, era sekarang kita kumpul tuh memang keluarkan uang. Jelas kalau kita ke sana keluarkan bensin. Nggak mungkin kita kumpul sama rekan-rekan sekarang itu kita dapat uang, nggak. Cuma kita dapat ilmu sama pengalaman. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi merasa Septa 89 tadi tidak pernah datang, tapi mau minta haknya. Itu. Terus yang kedua, ada kelompok yang aktif datang. Yang maksud aktif datang itu ya datang makan saja. Tapi kalau disuruh nak usik angel. Nah itu. Itu. Makanya kita mohon maaf kemarin saya sudah ngomong sama bendara, Pak, ini masalah ini disampaikan saja di forum pas kita kumpul di sini. Jadi seandainya dari Semarang ada yang meninggal, monggo dicek sama Mbah Pri yang tahu persis, oh ini aktif, ini tidak. Nah terus yang ketiga, ini yang kita dambakan yaitu sudah orangnya datang, orangnya aktif, orangnya bayar sosial. Itu hanya jumlahnya 15 orang. Nah, tapi kita tidak apa-apa karena kita namanya Korlap itu Pak. Ya kita di Semarang masih ada atasannya adalah Ketua Jateng dan DIY. Ya Ketua Jateng dan DIY itu adalah Bapak Musafa. Jadi kami contohkan dulu waktu pertama kali dibentuknya Septa 89 itu berada di Purwodadi ya Pak ya. Nah itu jadi walaupun penyelenggaranya Purwodadi tetap bunyinya surat adalah Ketua Jateng dan DIY, tempatnya di Purwodadi gitu Pak. Termasuk yang kedua selanjutnya tuh pernah di Yogyakarta. Ya Jogja juga gitu Pak. Ketua Korlap Jateng dan DIY bertempatnya di Jogja. Terus pernah di Gombong sama juga Pak ya. Jadi tempatnya adalah di Gombong tapi kop suratnya adalah Jateng dan DIY. Ya seandainya Pak, mohon maaf mohon izin ya, kalau memang Semarang itu kok mau jadi tuan rumah, ya nanti saya akan laporan ke Bapak Ketua. Ya karena saya di sini diberi tugas apa hasilnya yang ada di Kerawang ini nanti tolong laporkan kepada saya. Ya, jadi nanti keputusan ada di Bapak Ketua. Terus yang selanjutnya besok itu bulan Desember itu pas kita ada pertemuan untuk wilayah Semarang. Nanti tempatnya di Purwodadi. Nah itu nanti kita bahas di situ. Nah nanti insya Allah Pak Ketua juga mau manggil para ketua-ketua Korlap. Di sana itu ada Ketua Magelang ada, Ketua Korlap Jogja ada, Ketua Korlap Banyumas Raya ada, terus ada Ketua Jepara ada, terus Ketua Solo Raya ada. Terus yang selanjutnya juga ada yang dari Bluro Rembang. Tapi memang kita yang daerah Pantura Rembang itu Bapak Ibu sampai sekarang kita jarang bisa bergabung. Kalau dikasih, yuk kita gabung ke sini. Ibaratnya kalau hanya wilayah Jateng dan DIY datang saja tidak apa-apa ya. Karena kita kan misinya acaranya adalah silaturahmi. Silaturahmi untuk kebersamaan kita semua. Untuk itu hasilnya Bapak dan Ibu ya. Setelah nanti pulang ya saya mohon maaf tadi saya datang ke sini langsung ke tempatnya Bapak Sugahar. Saya memang bertiga naik travel Bu. Rencananya disuruh naik kereta, saya pesen kereta kursinya hanya tinggal 2. Untuk pulangnya tinggal 1. Untuk kereta Mojopahit akhirnya kita sama-sama udah kita naik bis dari Pak Ketua
bro ojo naik bus bro, mendingan naik travel aja biar diantar ke tempat tujuan aja. Nah tadinya mau turun di tol Rawang Barat, nanti hubungi Pak Amri aja. Nah terus saya pikir-pikir yang mendingan kita naik travel saja. Lah kebetulan yang ke tempat ini Pak Sukar dulu satu peleton sama saya di Gombong. Nah jadi sudah ada, oh ya sudah ketemu Mas. Akhirnya alhamdulillah kita Sampai. bisa ke sini. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti malam juga saya juga pulang karena saya sudah pesen tiket PP pulang pergi. Jadi nanti malam dijemput antara jam 10 sampai dengan jam 11. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan gambaran ini. Insya Allah hasilnya yang disampaikan di forum ini ya nanti kami sampaikan ke Bapak Mardani sebagai Ketua Korlap Semarang, karena beliau kemarin sudah pesan sama saya, bro nanti kalau Semarang ditunjuk pokoknya jenengan nanti bilang aja nanti Pak Ketua yang memutuskan, dan Desember insya Allah sebelum tanggal 15 kita ada pertemuan, sudah diagendakan ada pertemuan. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Heri Budi, perwakilan dari Semarang. Tentunya doa kita bersama mudah-mudahan nanti tahun berikutnya atau tahun besok bisa benar terlaksana untuk di Semarang. Kita dukung bersama-sama karena itu adalah hajat kita, sekali lagi bukan hajat siapa-siapa, hajat kita bersama. Baik rekan-rekan semuanya, untuk selanjutnya mungkin ada sambutan dari perwakilan Bogor kepada yang terhormat Bapak Utang, tidak? Idem, lanjut. Untuk dari Depok Pak Jumadi, barangkali ada sambutan atau saran, monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua yaitu Bapak Basrudin, itu beliau tidak bisa hadir, diwakili Pak Robi kan ya Pak ya, yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Penasihat, Bapak Letkol Infanteri Bapak Purlak, yang saya hormati Bapak Mayor CPM Pak Satrio, dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih bisa bersilaturahmi di kediaman Bapak Sukahar dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suat apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama saya mohon maaf selama ada rapat-rapat seperti ini saya terlambat baru kali ini. Biasanya saya selalu hadir pertama dan pulang terakhir. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, karena saya terus terang Pak lagi dampingin anak saya yang bontot. Pada hari ini beliau lagi ikut seleksi cabang PK, karena dadakan Pak, saya juga nggak tahu kok ada pendaftaran ini. Ternyata itu anak saya yang dinas di Mabesat ngasih tahu, langsung daftar. Alhamdulillah sudah tesnya, sudah kesehatan dan jasmani dinyatakan lulus. Saya mohon doanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, semoga tes-tes kedepannya diberikan kelancaran. Yang selanjutnya apa yang disampaikan Pak Masudi, Pak Imam itu sebenarnya yang mau saya sampaikan Pak, tapi sudah disampaikan kepada Pak Masudi dan Pak Imam. Memang kita satu hati. Kalau Pak Imam ditelepon Pak Amri sehari 3 kali, saya 4 kali Pak Amri, karena saya di selaku Humas Pusat, saya
woro-woro masalah keuangan, segera bayar dan bayar. Itu Pak Apri dan Pak Jum, saya telepon hanya sampean sama Pak Imam. Iya, baru telepon sama Pak Mas Udi itu. Kalau Pak Imam 3 kali saya 4 kali, tapi alhamdulillah kerja keras panitia akhirnya mau membuahkan hasil yang maksimal. Selama ada reuni baru ada uang kas lebih ini baru korlap Kerawang ini, terus terang ini. Waktu lupa ya Pak Haji Nasikun itu min, tapi kita tanggulangi. Contoh min, ada lebihnya nggak dilaporkan. Dari Korlap Semarang bisa ambil hikmahnya, bisa ambil ilmunya, nanti bisa terlaksana di sana, bisa lebih meriah daripada Kerawang, ya Pak ya. Terutama Pak Hadi, Pak Heri Budi luar biasa ini orangnya. Salam buat Pak Ketua, Pak Mardani, panggilannya Pak Bro itu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami persilahkan barangkali ada yang mau menyampaikan saran usul. Ada Ibu? Tadi berdiri. Ibu, ada yang saran usul? Monggo. Jangan nanti ngomongnya di mobil. Kalau ngomong di mobil udah nggak direkam lagi, udah di luar rekaman nanti. Mumpung ada Pak Tonet sekarang. Monggo. Ada Ibu dari Ibu Ketua atau penasihat, Ibu Wakil? Yang tadi bilang ada fotonya di foto yang banyak, Cak. Cukup. Oh ini ada. Jadi nggak ada itunya, nggak ada. Apa namanya, usulan saja. Dengan melihat reuni Karawang bulan yang lalu, memang sudah sangat bagus. Mungkin hanya masukan saja Pak, terkait door prize ya. Terkait door prize, saya lihat kemarin itu memang banyak. Nah, tetapi yang saya lihat waktu untuk pembagiannya itu kan sampai selesai juga kan, belum selesai juga gitu. Nah, alangkah baiknya mungkin nanti kalau diadakan door prize lagi, masing-masing korlap itu jangan terlalu banyak ininya, jumlahnya. Mungkin contohnya ini hal kecil saja ya Pak ya, contohnya seandainya dianggarkan satu korlap itu 1 juta gitu. Nah, nanti kalau kemarin kan minimal 10, maksimal 10 apa gimana kan gitu waktu itu ya, di masing-masing korlap itu. Menurut saya 5 atau 4 saja, seumpamanya dana itu masing-masing korlap itu dananya 1 juta semuanya. Nah itu nanti dijadikan 4 atau 5 saja, jadi jangan sampai lebih dari 10 atau 10 gitu Pak. Jadi lebih nilainya itu lebih ini gitu Pak, lebih bernilai gitu ya. Dan waktu untuk pembagiannya juga nggak terlalu lama gitu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dari bapak-bapaknya masih ada? Dari penasehat. Sarannya Pak, jadi kalau sudah usul di satu forum, pelaksanaan juga harus ya, jangan usulnya toh kenceng, begitu pas pelaksanaannya melempem, pulang banyak banget itu nggak boleh Pak. Rekan-rekan semua yang saya cintai, tiba saatnya untuk kali ini kita dengarkan bersama sambutan serta arahan dari penasehat kita semua. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Letwan Infanteri Korlap, kami persilahkan. Betul ya? Komando. Mandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. September 89. Luar biasa. September 89. Satu hati, satu jiwa. Satu hati, satu jiwa. Kebayang nih. Saya hormati Ketua Umum September 89, Pak Basarudin. Dalam hal ini diwakili oleh Mayor Ikan, juga Ketua Korlap Cijantung. Hormati, saya cintai dan banggakan para penasehat,
Setrio dan Ibu, dan teman-teman yang lain yang tidak datang, Pak Muskar juga ada sempat tidak datang. Hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh korlap yang hadir di sini, Bekasi, Bogor, Tangerang nggak ada, Cijantung, beserta Ibu. Kemudian yang lebih wabil khusus nih, sekarang Karawang dengan Semarang. Semarang tamu yang calon itu ke depan, dan Kapten Yasin dan teman-teman, ibu bapak semuanya, yang alhamdulillah pada siang hari ini semua berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan evaluasi dan rencana kita ke depan untuk kebersamaan kita, tentunya untuk silaturahmi. Yang pertama dari saya, mari kita tahan hentinya mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kita orang yang diberikan amanah, sehat, walafiat sampai siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam kegiatan yang tidak ada kurangnya, dan kita sudah mendengarkan banyak sekali arahan. Saya secara umum saya menilai rekan-rekan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang sangat luar biasa adalah acara berjalan baik, masih ada sisa uang. Terutama untuk Pak Amri sendiri. Jadi, saya kemarin bukan istilahnya karena kecintaan saja kepada Septa 89. Jadi saya tidak mau hadir kita di sini orang-orang yang juga mewarnai bangsa ini ada hal yang kurang. Terutama kita bawa istri, bawa anak, bawa saudara, kerabat, datang akhirnya terbengkalai. Saya sama Mayor Robikan selalu mengedepankan bahwa jangan sampai hal yang kurang, makanan jangan kurang. Dan alhamdulillah kemarin makanannya luar biasa. Saya lihat snack-snack, makanan juga sangat luar biasa dan tidak ada koreksi, Pak. Makasih ya Pak Yasin dan teman-teman semua sudah bekerja keras untuk memberi. Nah itu saya lihat sendiri, dan arahan dan saran teman-teman tadi, terima kasih, bagus untuk menjadi evaluasi ke depan. Hanya saya mau sedikit saya warnain ini sehingga ke depan harus jauh lebih baik dari yang sudah ada. Secara umum saya tidak mengulas lagi, tapi hal-hal yang saya beri masukan umum supaya ditinjau kembali dan menjadi evaluasi ke depan. Yang pertama adalah kalau boleh disarankan dibuat kembali Zoom meeting Pak. Zoom meeting itu tentunya dari ketua dan staf Jakarta dengan seluruh korlap Indonesia menyampaikan hasil kerja hari ini, Pak, secara menyeluruh. Tujuannya untuk apa? Untuk rencana ke depan tidak seperti sekarang, terutama mengenai masalah uang. Uang itu laporan tadi ada 300.000, 500.000. Saya pikir itu karena hanya komunikasi yang tidak sejalan saja. Sebenarnya mereka bisa. Kita ternyata bisa ngumpulin, ya hitunglah 100 juta itu masuk. Karena itu yang terhitung. Yang bapak kurang-kurang lebih dikit pasti ada. Itu sebenarnya kekuatan itu pasti lebih lagi daripada itu. Saya menyampaikan ini kemarin, saya menyampaikan juga, saya ketua panitia nasional Pak. Saya buat, ada yang datang dari luar daerah, dari Papua, dari Sulawesi ya Mas, Sulawesi di mana-mana. Rencana kami itu nggak ada 2 bulan Pak, 2 bulan nggak ada. Kami yang menyelenggarakan hanya 8 orang Pak. Jadi kalau Semarang bilang sudah 15, itu kekuatan sudah sangat besar. Karena Bapak, mohon maaf Pak, tidak sendirian. Kita ini semua ada di dalam Bapak. Kenapa tidak Pak teman-teman? Jadi kami hanya 8 orang, ternyata kami menyerahkan spektakuler. Dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kami undang apa? Jenderal-jenderal. Kebetulan alhamdulillah saya ketua panitianya. Jadi sangat baik. Nah, Robikan dia sebagai ketua pembawa acara. Dan nanti Mas Robikan, nanti setelah saya ngomong ini, tolong diadopsi rencananya kayak rekan-rekan Semarang. Supaya diadopsi itu, dia petik hal yang baik, ditambahkan dengan yang sudah dilaksanakan oleh Karawang dan yang dulu-dulu, disempurnakan jadi sempurna. Jadi baik. Pertama kita datang, pertama registrasi. Registrasi itu kami buat, jadi gini Pak. Bapak-bapak belum datang, yang kita update adalah
jumlah orang yang datang, urusannya dan perut. Itu yang paling pokok, Pak. Jadi ini tidak boleh rekan-rekan ada lengah dalam menghitung jumlah. Baik pengikutnya, anaknya, semua dihitung totalitas. Sehingga makanya yang kita sediakan tidak kurang. Kalau boleh nanti dipikirkan dengan baik pada kesempatan berikutnya dibuat selama ini kotak. Kalau boleh kita bisa buat catering nggak? Itu lebih baik. Ya, kita coba, kita buat catering. Jadi tertata dengan baik, terakomodir dengan baik, jumlahnya cukup. Kalau saya lihat kalau mungkin kemarin satu orang makannya harganya 50.000, saya pikir cukup. Saya kemarin buatnya satu orang 80.000, makanya berlimpah ruah. 80.000 itu bisa dimakan 2 orang, Pak, istri sama suami. Kalau 50.000 tambah sedikit 60.000 sudah dapat 3 makan, 3 anak makan. Kalau kita ambil, kita juga makan nasinya kan nggak banyak tuh, palingan sedikit lauknya mungkin. Kebetulan kalau kita reuni kan banyak ngobrolnya, palingan rokok, roti itu udah siap. Jadi kita tidak buang-buang makanan banyak. Rekan-rekan, banyak saudara-saudara kita sekarang masih menderita makan minum di Indonesia ini. Kita saya lihat, mohon maaf Pak, makanannya luar biasa banyak. Oh, ini ada juga kadang-kadang kita nggak makan. Kita udah sedikit saja udah bagus. Jadi nanti kita buat kembali untuk khususnya Semarang, tolong di data ulang nanti kemudian hari, terutama jumlah yang datang. Setelah jumlah didapat, akan dihubungkan kepada total biaya yang kita gunakan. Itu Pak, total biaya ini akan kita bagi habis. Seluruh korlap ini bagi total itu nggak mungkin dapat, nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat Pak. Misalnya satu korlap 3 juta atau satu korlap 5 juta, selesai Pak. Beban berat ini bisa kita tanggulangi. Misalnya satu orang 50.000 atau 100.000, kita urunan satu korlap dapat 5 juta, dapat. Serahkanlah kepada panitia Semarang. Sehingga Semarang mengurus ini semuanya. Lebihnya nanti diurus di wilayah. Wilayah ya berkoordinasi. Koordinasi hal yang bisa dibayar. Kalau nggak dibayar, sumbangan. Caranya bagaimana? Bergaul. Bisa kok, bapak-bapak bisa. Bapak-bapak lagi masalah teritorialnya mumpuni dalam segala hal. Berteman. Bukan saya ngajar ini, tapi saya beri jalan. Sehingga mari kita pikirkan bersama, pada Semarang ini harus dengan baik. Yang kedua, kita punya baju ini sudah nasional, sudah bagus. Nanti tidak usah kita buat lagi yang lain, tapi kalau ada nyarankan untuk yang lain, mungkin ada cadangannya kita bawa. Pada saat kita berjalan ke sana, yang murah saja, nggak usah per korlap, tapi koordinirnya korlap, tapi sama nasional. Tanggung jawabnya pusat. Dia punya contoh warnanya, kita mengadain di korlap masing-masing. Jadi saat kita datang, pakai baju itu. Nanti saat acara, pakai baju kuning. Jadi semuanya kelihatan kekompakan kebersamaan itu ada. Kemudian kalau boleh Pak, sarankan nanti pelaksanaan, kita pakailah barang kita masing-masing. Pakai Pak, kebanggaan kita Pak. Kostrad, Kopassus, Armet, Arhanuce, itu prajurit terbaik Pak. Bangga dengan apa yang dipunyai Pak. Harus punya kebanggaan dulu, baru kita miliki ini hal yang baik. Jadi kalau kita foto, teman saya dulu ini Kostrad, teman saya dulu dari Armet. Tuh Pak, lihat Pak, mungkin dulu sudah ada, mari saya sarankan kita buat lagi untuk ada. Sehingga pada saat nanti kita datang, pertama sekali kita lakukan adalah foto bersama. Foto bersama itu nggak usah banyak-banyak, 2 sesi saja. Sekali kita tentara sendiri berdiri bagus. Yang kedua adalah kita sama istri yang keluar, selesai. Jadi nggak buang waktu banyak Pak. Saya kemarin buat acara segitu padatnya, itu hanya batas jam 12 kurang ya Mas ya? 12 kurang udah selesai. Wes, matur nuwun, makan sudah, apa semua sudah. Tapi semua ada. Semua. Saya gerak jalan 2 kilo. 2 kilo Pak. 2 kilo kami senam perenggangan, bohong-bohong, cerita-cerita. Habis jalan santai selesai, datang langsung turun, duduk di tempat. Yang menyanyi kita dengar, langsung acara selesai. Mulai pembukaan lagu Indonesia Raya, lagu Komando, sama kita sama. Habis itu masuk acara, laporan saya, habis itu sambutan. Dan yang lain daripada lain itu saya minta Bapak Ibu harus mendukung omongan saya. Yang pertama Pak, kita melaksanakan reuni ini bukan hanya bagi kita yang hidup, tetapi bagi gerak. Sini Pak, di sini Pak. Lanjut. Pak Dasuki, selamat datang. Tepuk tangan dulu Pak Dasuki.
penasehat dan hadir. Pak, sini Pak. Belum datang kami nggak. Izin saya lanjutkan, Pak. Terima kasih banyak Pak Penasehat Letkol TKM Dasuke yang sudah datang. Saya lanjutkan, Pak. Izin kita melaksanakan reuni ini pertama adalah silaturahmi. Bapak-bapak semua udah tahu. Kedua adalah memberikan dasar tauladan buat anak-anak kita. Ya, memberikan kebersamaan hubungan nanti kita. Mohon maaf, satu saat kita tidak ada, anak-anak kita berhubungan baik. Itu ke depan. Yang ketiga, bukan kita saja Pak, rekan-rekan kita yang sudah meninggal. Ya, kita datang nyakar ke kubur mereka secara nasional Pak. Datang. Oh, misalnya di Purwodadi ada rekan kita, datang Pak, bawa kubur secara nasional. Saya buat kemarin, saya pimpin di Jakarta, secara nasional. Di daerah semua dilaksanakan. Kan data namanya mereka sudah ada di tempatnya semua. Ya, ziarah Pak, ziarah di kuburnya nyakar. Jadi mereka juga tahu, oh ini teman saya masih mendoakan saya. Tuh Pak, kemarin udah saya buat dan itu disambut oleh teman-teman satu letting dengan baik. Ziarah selesai, pada saat ziarah itu difoto, divideoin semua. Nah kemarin kebetulan saya buatnya pakai Videotron. Videotron, bagus Pak. Kita biaya itu Videotron hanya 8 juta Pak. Kita mampu semuanya. 8 juta, kita uangnya kelebihan ke 12 juta dengan kumpulan kita kemarin. Videotron itu untuk apa Pak? Semua kegiatan kita itu dilihatin di sana. Ya. Mana Korlap Semarang? Mukanya gede di atas, tulis di bawahnya. Dia juga di sana lihatnya. Wah, Pak, kita gunakan media sekarang itu seperti itu. Ini nggak mahal Pak, kita semua mampu. Tapi edukasi pengetahuan, cara integritas kita sudah ada pada level yang era zaman modern sekarang. Nah, saya pakai itu pada saat setelah saya melaksanakan ziarah, saya melaksanakan santunan anak yatim piatu. Kita cari saat kita mati punya amal ibadahnya. Santunannya nggak usah banyak. Kalau ada yang di daerah buat 3 orang, no problem Pak, 3 orang. Oh di Jakarta 50 orang Pak, 50 orang. 1 orang berapa? 50.000 nggak apa-apa Pak. Koordinatornya siapa? Pusat, Mas Robikan. Mas Robikan, pusat yang mengkoordinir. Jadi secara nasional kita buat, karena kita ini kan organisasi yang kita bentuk yang memiliki hukum yang benar sesuai dengan ada di Indonesia. Jadi nyakar, habis itu santunan, itu yang paling pokok Pak. Selama orang reuni Pak, selama saya ingat Pak, datang, makan, habis itu nyanyi, shower, ada mulai atau foto. Iya Pak, yang saya buat ini belum ada. Belum ada yang kepikir sampai situ. Ini juga nggak makan biaya banyak, enggak. Tapi sudah kita berbuat baik. Kita lihat di mana pesantren yang butuh kita hadir datang. Secara nasional dikoordinir oleh pusat. Jadi nanti kalau ini disetujui oleh Pak Ketua, ya Semarang harus memulai itu. Semarang harus mulai sebagai koordinator umum dalam penyelenggaraan secara keseluruhan. Kemudian nanti acara itu turun pada saat orang-orang yang sudah meninggal, kalau ada fotonya kita dapatkan itu, kita tampilin dia. Oh, ini sudah meninggal rekan-rekan kita dari Korlap Banten, ini orang ini. Kalau fotonya nggak ada, namanya nggak apa-apa. Itu kita buat namanya himne, ya mengingat-ingat mereka yang meninggal. Jadi acaranya sungguh luar biasa seperti itu. Habis itu kita makan, habis itu berdoa, selesai. Jadi intinya di situ Pak. Tidak buat muluk-muluk, tidak mengeluarkan biaya banyak, tapi tujuannya jelas. Yang ketiga Pak, kalau boleh kami menyarankan Pak, semua orang datang ini kan mulia Pak. Panitia harus mengakomodir dengan jumlah yang ada. Siapkan tempat duduk yang baik. Mohon izin Pak Ketua, Kerawang kemarin, semuanya sudah sangat baik. Tapi yang saya sampaikan adalah jangan ada panggung di sana yang beri arahannya di sini. Kalau boleh
jangan ada satu, semuanya di satu tempat Pak. Terakomodirnya begitu. Sehingga nanti tidak mendua, ada yang main musik sana, ada yang menyanyi sini. Nah, di Semarang harus buatnya satu tempat saja. Jadi semua arahan pemikiran orang duduk ini semua hanya ke satu panggung. Kemarin kita buat 2 Pak ya, karena memang tempatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, suasananya panas Pak. Akhirnya namanya orang ketemu teman, ada juga yang tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan teman-teman. Yang ketiga Pak, hitung totalitas jumlah personilnya, berapa yang datang, sehingga kursi yang kita siapkan tidak mau banjir banyak kayak kemarin Bapak. Kasihan yang panitia kerjanya. Jadi ada kursi banyak yang kosong. Terus diatur sangat sedemikian rupa sehingga jumlah datang impas. Kalau mungkin lebih kursinya disimpan saja. Nanti kalau datang baru disusun tambah. Sehingga kelihatan manajerial penyiapan acaranya sangat terakomodir dan sangat luar biasa. Sangat luar biasa dengan sesederhana mungkin, tidak buat aneh-aneh enggak, dilaksanakan itu dengan baik. Kemarin saya buat seperti itu rekan-rekan, kami hanya 8 orang mampu melaksanakan itu dengan baik. Bagaimana caranya? Ya mengkoordinasikan di mana? YouTube, di media sosial, di WA dilaksanakan. Nah ini sampaikan 2 hal ini menjadi perhatian saya. Mungkin nanti dilaporkan oleh Mas Robikan kepada Pak Ketua. Ya tentunya saran-saran ini untuk kebaikan, tidak ada yang untuk tidak baik. Untuk kita naik grade-nya ditingkatkan harkat kita, martabat kita, kebersamaan kita yang sudah baik ini. Kemudian dengan adanya hal itu bisa kita lihat, oh komando pertama di mana? Semua duduk lihat. Itulah menarik perhatian, akhirnya orang tidak ke sana, tidak ke situ, tidak ke sana. Oh ini pompa reuni sekian ada di sini, fotonya keluar. Reuni sekian ada di sini. Terus ada tiap keluarga ngumpulin foto keluarga, ditapelin di videotron itu dilihat. Oh itu bapak itu, ini bapak ini, dilihatin Pak. Sungguh bagus, luar biasa. Dan itu singkat, padat, jelas, dan memberikan kesan tersendiri bagi kita sendiri. Nah ini belum pernah kita laksanakan, dan reuni-reuni yang lain pun saya lihat belum dilaksanakan. Ini adalah metode yang saya buat, saya buka pertama di Indonesia ini, dan baru berjalan reuni saya kemarin. Nah itu diterima dan dilaksanakan oleh teman-teman semuanya yang Komando 61. Mohon maaf Pak, kami 33 tahun kami ketemu berpisah, baru reuninya 1 kali. Itulah hebatnya kami. Stres Pak, ada yang sudah nggak ngerti ini nama siapa ini Pak. Makanya disarankan pakai papa nama. Ya. Karena sudah lama Pak, kami berpisah 32 tahun. Orang jumpa, orang salaman, orang ketemu. Nah itu Pak, itu bisa. Nah kita sudah terus menerus begini pasti bisa. Ini yang saya sampaikan pada rekan-rekan, manajemen yang saya bangun, yang saya ada di dalam knowledge saya, pemikiran saya, untuk saya tularkan pada rekan-rekan. Saya rasa kita bisa. Kami 8 orang aja menyelenggarakan bisa. Ada jenderal banyak. Jenderal itu yang paling besar nyumbang berapa Pak? 52 juta. Itu memang dia bintang 3. Pantaslah kalau ngasih 1 juta itu salah pangkatnya itu. Dia ngasih 50. Nah, yang turun lagi ya 10 juta. Itu kelas-kelas kita masih lewat lah itu. Tapi yang di bawahnya juga ada sumbang sedikit. Ada yang 500, ada yang 200, enggak apa-apa. Jadi tidak usah memaksa Pak. Orang berapa 300 udah wis meneh. Itu dukung. Nah itu demi terlaksana ini maka Mas Rubikan kewajiban melaporkan ya Pak Kumis ya Bekasi, Depok sekalian pusat ya Haji. Saya laporin nanti dipertimbangkan Pak. Pertimbangkan untuk merubah sebuah konsep itu harus perlu kebersamaan, rapat keputusan dan penentuan ulang sehingga orang ada di garis bawah ini semua menerima dengan baik sehingga bisa terlaksana dengan baik. Lebih kurangnya itu yang saya sampaikan buat rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf tidak menggurui, tapi saya mau supaya Sektor 89 menjadi tauladan, menjadi role model, menjadi contoh buat sektor-sektor lain di Indonesia dan senior-senior yang lain di Indonesia. Kayak gitu juga saya lihat kalau jenderal itu angkatan apa, lemana biasa saja. Makan, saweran penyanyi, reuni harus mulai. Tidak ada buat barang kayak gini. Padahal kalau kita memberi doa kepada
orang meninggal rekan kita itu mungkin walaupun mati tapi kita datang, oh rekan saya masih ingat saya. Itu harapannya, doa itulah yang kita masih hidup memberikan itu. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya mungkin ada hal yang saya sampaikan sangat mendalam menurut cara saya, tetapi saya pikir itu baik untuk bisa dilaksanakan demi kebersamaan, demi kehormatan, demi tanggung jawab, demi harga diri daripada Septa 89. Sehingga Septa 89 semakin kesini, semakin dihormati, semakin dibanggakan, dengan semakin diperhitungkan dimanapun berada dan bertugas. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Penasihat yang telah memberikan arahannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang diarahkan tadi bisa kita laksanakan bersama-sama tentunya. Karena pasti akan berkurang dengan usia yang sudah kita alami hari ini. Tapi bagaimana Septa itu tetap hidup? Ayo kita pikirkan sama-sama. Tentunya dengan lingkaran anak-anak kita buat wadah. Kita buat wadah minimal korlap dulu, nanti kita kembangkan sampai dimanapun supaya mereka tetap komunikasi. Saya juga anak Septa ketemu di Balikpapan sana, ketemu di Samarinda, mungkin ketemu di mana. Saya putranya Septa. Itu harapan kita pernah kita wacanakan. Mudah-mudahan, dan ini biasanya yang lebih bisa wadah itu untuk gampang. Ini ibu-ibu nanti bisa banyak peran untuk mengumpulkan anak-anaknya, anakmu siapa, supaya nanti bisa kita catat sama-sama. Itu aja barangkali tambahan sedikit. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon dari Pak Satrio. Sedikit aja. Udah banyak nih, udah panjang lebar, udah lanjut aja. Lanjut, baik, terima kasih. Tentunya Pak Penasihat yang 1 dan 2 mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Penasihat 1. Mudah-mudahan acara seluruh rangkaian kegiatan acara siang hari ini sekali lagi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan kita adalah satu, yaitu silaturahim. Karena dengan silaturahim kita mendapatkan semuanya. Insya Allah panjang umur, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gak mungkin nyangka tadi di sini ada ketan, ada jagung, tapi tiba-tiba di sini ketemu juga. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Untuk doa kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Suwanti untuk berkenan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara kegiatan di siang ini, kita lihat berjalan lancar, aman dan tertib. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberi kelancaran rezeki dan umur yang panjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi amma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadharru'ana wa takhussu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmilna alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa nafa'idal hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siswanti yang telah mendoa, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hajat-hajat kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, insya Allah nanti laporan bendahara, mohon izin Bapak nanti boleh di-save di HP, nanti akan didokumentasikan untuk di pusat. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan perwakilan Semarang, insya Allah nanti akan memberi informasi selanjutnya berkaitan dengan kegiatan reuni tahun 2026. Kemudian apa yang telah disampaikan Ketua, mudah-mudahan atau penasehat tadi kita dapat melaksanakannya bersama-sama untuk kita jadikan bahan sebagai rekat yang lebih rekat lagi di dalam silaturahim kita keluarga besar Septa 89. Demikian seluruh rangkaian kegiatan. Saya selaku pengatur acara, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak penasihat mohon izin bisa dari sampai ya. Nanti ya. Dengan ibu-ibu nanti dengan ibu-ibu. Ayo sholat. Sholat sik. Mana tuh? Ya aku pakai sepatu. Mau dicek bro. Mau barang. Bapak udah siap bukan. Bapak pakai sandal pakai baju Ibu makan dulu lah. Bukan barang dulu. Udah. Bapak mana itu sandal? Hari udah berangkat itu. Ada titipan dari Pak Imam, makasih banyak sekali. Agak nambah kan? Ibu-ibu katanya mau foto, ayo. Makan bro.